Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mohon maaf kepada para orang tua kami, kepada para ulama, para guru kami. Jika yang kami sampaikan mungkin belum sempurna yang Tuan Guru ketahui. Perlu jamaah semuanya, jamaah Masjid Al-Ijrah yang dirahmati Allah ketahui bahwa saya baru belajar mau jadi ulama. Sama seperti saya baru belajar menjadi penulis. Ini Pak Suandi juga tahu. Saya seorang insinyur teknik, tapi karena mengamati kondisi bangsa kita sekarang yang sudah sampai pada titik nadir terburuk. Itu menurut para tokoh yang sering kita berdiskusi bagaimana memperbaiki bangsa ini. Maka saya coba ikut memperbaiki bangsa ini dengan jadi penulis buku. Alhamdulillah buku saya ada 20 biji saya bawa, tolong dibagikan nanti Pak Suandi kepada jamaah secara gratis. Buku-buku saya ada di Gramedia. Buku-buku saya itu berasal dari tafsir Al-Quran. Lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa umum agar semua umat bisa membacanya. Sudah 7 judul buku saya yang terbit. Alhamdulillah semuanya diterbitkan oleh Gramedia. Dari 13 buku yang saya tulis. Semuanya buku-buku berisi bagaimana membangun pribadi yang baik, bagaimana menjadi seorang umat yang baik. Karena kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, seorang muslimin yang baik adalah muslimin yang juga patuh kepada ahli umri, kepada aturan-aturan pemerintah. Jadi tidak cukup kita sholat sampai jidatnya hitam tapi tidak pernah berbuat baik, tidak pernah mengikuti aturan-aturan Allah, tidak pernah membantu sesama manusia, maka insya Allah kita tidak masuk surga. Karena ada dalam satu riwayat, mantan pelacur saja yang menolong binatang terjepit bisa masuk surga. Di sini Allah menegaskan bahwa berbuat itu lebih penting di samping beribadah kepada Allah. Jadi saya diberi judul tentang bagaimana berzakat, hubungannya dengan buku saya yang judulnya Pelampung Emas. Jadi zakat ini adalah suatu hal yang sangat penting. Sama pentingnya dengan sholat. Jadi dalam Al-Quran, apabila mereka kaum musyrik bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Jadi kalau ada di antara kita yang masih zakatnya bolong-bolong, masih berzakatnya kadang iya kadang enggak, kapan ingat atau kapan diingatkan, maka segeralah. Ini sesuai juga dengan nama masjid kita Al-Ijrah. Mari kita ijrah ke jalan yang benar, ke jalan yang nanti kelak kita semua setelah meninggal menjadi husnul khotimah. Jangan ini masjid ini dalam keadaan sedang dibangun. Ini kesempatan baik para jamaah semuanya, jamaah Al-Ijrah, kesempatan yang paling baik buat para jamaah menanamkan budi baiknya di masjid ini. Jangan sampai kita kalah sama pohon pisang. Pohon pisang sebelum berbuah dia tidak pernah mati, walaupun ditebas berapa kali. Nah, jangan sampai kita mati sebelum bisa berbuat baik buat masjid ini. Ya, mudah-mudahan pada besok malam atau malam ini banyak yang ngubungin panitia untuk berimpak, bersedekah sehingga masjid ini segera selesai. Ya, insya Allah saya kalau diundang lagi oleh Pak Suandi, saya akan bawa zakat saya ke sini. Ya, ini kebetulan nggak diingatkan ini. Jadi bagaimana pentingnya zakat? Ya, sama dengan sholat. Sehingga kepada kita semua harus sama ingatnya berzakat sama ingatnya sholat. Kalau kita lupa sholat, kita langsung rasa bersalah. Ya, kalau sholatnya ketinggalan kan kita bisa dijamak. Harusnya zakat juga gitu. Kalau ada zakatnya yang tahun lalu masih belum cukup, sekarang panitia masjid menerima ya Pak panitia ya.
menerima zakat-zakat yang tahun-tahun sebelumnya terlupakan. Lalu kalau kita pelajari semua rukun Islam, ya, mulai dari membaca 2 kalimat syahadat sampai menunaikan ibadah haji, itu ada hikmah kepedulian di situ. Ya, 2 kalimat syahadat itu kita diwajibkan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Arti kita peduli sama yang menciptakan kita dan peduli kepada pemimpin kita. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu kita saling memperhatikan sesama kita. Maka dalam sholat siapapun yang datang duluan harus berdiri pada saf terdepan. Apalagi membayar zakat. Ya, zakat itu gunanya adalah untuk membersihkan diri, membersihkan harta. Itu adalah bentuk kepedulian kepada sesama kita, kepada tempat ibadah kita. Jangan sampai kita yang punya itu kalah sama yang tidak punya. Saya kebetulan karena seorang penulis, jadi saya sering memperhatikan kehidupan masyarakat. Walaupun saya punya mobil, tapi kadang-kadang saya naik angkot gitu. Di angkot itu saya lihat ada orang-orang yang kehidupannya sederhana, mungkin isi dompetnya cuma 20.000, tapi begitu ada pengemis dia berani memberinya 2.000. Artinya 10% dari isi dompetnya. Kadang-kadang kita punya isi dompet 1 juta, ya. Atau kita pergi perjalanan jauh dengan biayanya 5 juta untuk mengeluarkan uang 1 juta aja untuk masjid berat gitu. Jadi kita yang berpunya kadang-kadang kalah ikhlas, kalah menyerahnya kepada Allah daripada orang yang tidak punya. Nah, dalam buku Pelampung Emas itu saya cerita, itu kisah nyata. Bagaimana kakek saya dulu termasuk orang paling kaya di kampungnya. Sampai tahun 40-an paman saya itu pakai mobil Morris. Beliau pedagang, yang dalam pikiran saya pedagang itu relatif lebih jujur, lebih bersih daripada pejabat yang koruptor gitu ya. Pejabat yang mendapatkan penghasilan dari cara yang tidak benar. Tapi waktu saya kecil itu harta sudah habis semua. Jadi jangan kita semua meninggalkan harta benda untuk pelampung buat anak kita nanti. Anak kita tidak usah kita khawatirkan takut miskin. Ya, jadi kalau punya harta serahkan saja ke masjid, serahkan aja kepada orang miskin. Nanti anak kita ada saja yang akan memberi, ada saja yang akan membantu. Di buku itu kisah nyata. Jadi berikutnya dalam kehidupan saya, karena saya meyakini harta itu bukan segalanya, jadi saya coba praktekkan kepada kehidupan saya. Jadi saya di rumah, di mana-mana, jadi pembicara. Saya kebetulan motivator. Ya, saya udah berapa kali muncul di Metro TV. Kalau ada yang pengen lihat keseharian saya, itu bisa dilihat di Google. Saya sudah diundang sampai ke negara tetangga untuk memberikan ceramah gitu ya. Tapi ceramah saya intinya lebih banyak kepada membangun pribadi Muslim. Jadi intinya saya tetap lebih banyak membaca Al-Quran, ya. Lalu saya bahasakan dengan bahasa umum agar semua pendengar saya termasuk anak-anak kecil juga bisa memahami. Jadi zakat mungkin yang dapat saya share ya, di beberapa kali saya ceramah di kampung-kampung. Kalau bagi kita yang perokok, mungkin beli rokok sehari 20.000. Coba dimulai dari sekarang. Itu kalau beli rokok bisa 20.000 uang yang untuk dibakar. Coba kalau saya beli rokok 20.000, maka saya juga sisihkan 20.000 untuk membangun masjid. Jadi kalau 20.000 sehari, ya para jamaah yang laki-laki semua, bapak-bapak semua bisa menyisihkan hartanya 20.000 sehari, berarti sebulan sudah 600.000. Kalau satu jamaah 600.000 itu nanti di salat salat Idul Fitri itu alhamdulillah mungkin masjid ini sudah berubah gitu. Atau bagi kita yang punya mobil, coba di dalam mobil itu disediakan amplop. Setiap kita mengisi BBM, coba disisihkan gitu. Kalau kita mengisi bahan bakar 200.000, coba disisihkan 10%-nya 20.000. Ya, disisihkan dalam dompet. Yang itu langsung diniatkan ini bukan uang saya lagi gitu, tapi uang untuk saya serahkan kepada masjid atau kepada fakir miskin. Sehingga kehidupan kita sehari-hari makin lama makin baik.
Kalau ini semua kita lakukan, itu hidup terasa ringan. Saya diberi oleh Allah hal-hal yang di luar dugaan saya, di luar yang saya cita-citakan waktu muda gitu. Karena apa? Setiap saya dapat rezeki, saya selalu mengikhlaskan harta saya untuk saya bagikan. Begitu juga dengan mendidik anak-anak. Saya tidak pernah mendidik anak-anak dengan kata-kata, tapi lebih banyak mendidik anak-anak saya dengan perbuatan. Alhamdulillah sekarang sholat tahajud anak saya jauh lebih baik dari saya. Begitu juga baca Al-Quran setelah sholat maghrib. Jadi harta itu bisa membawa kita bahagia yang sebenarnya itu bahagia ringan gitu, bukan bahagia dunia gitu. Kalau harta kita itu yang kita dapat dengan jalan yang diridhoi Allah, lalu sebagiannya kita sumbangkan sesuai dengan perintah Allah. Apalagi yang kita sumbangkan itu lebih dari yang diperintahkan Allah. Saya sengaja bawa kertas ini karena saya takut salah gitu ya. Karena saya baru belajar menjadi mubalik, mudah-mudahan saya juga seperti penulis itu. Jadi 5 tahun yang lalu saya belajar menulis, saya juga nggak nyangka bisa jadi penulis. Tapi begitu naskah saya bawa ke Gramedia, itu 5 naskah saya bawa, 5-5-nya disetujui gitu. Ya, ada teman saya yang sedikit mengoreksi, "Dad, ngapain buku kamu diterbitkan di Gramedia? Di Gramedia itu kan yang punya orang Kristen." Alhamdulillah, sejak saya menerbitkan buku saya di Gramedia, sekarang yang punya Gramedia itu masuk Islam. Ya, yang pemilik Gramedia itu sekarang sudah masuk Islam. Jadi kita untuk berbuat baik itu tidak harus ya milih-milih jalan, yang penting niat gitu. Kalau niat kita baik, ya kerjakan. Jadi saya dulu menerbitkan buku itu bukan untuk mencari kaya, karena royalti buku saya tabungkan, lalu saya niatkan akan bangun pesantren buat anak yatim, anak miskin gitu. Ya, mungkin karena niat kita baik itu tidak harta. Ya, harta itu bukan segalanya gitu. Di buku Pelampung Emas itu nanti bisa kita lihat. Sama persis dengan buku pertama saya yang judulnya Tidak Semua Bisa Dibeli. Saya juga di sana bicara harta gitu. Karena kalau harta itu kita cari, ya, dia belum tentu bisa kita raih gitu. Tapi kalau harta itu kita biarkan datang sendiri dengan cara kita berbuat baik, itu datangnya tidak tertampung-tampung gitu. Tidak diduga-duga gitu. Sampai jam berapa? Jadi saya mengajak kita semua gitu ya di Masjid Al-Hijrah ini untuk kita mari sama-sama hijrah menjadi umat muslim yang benar gitu. Ya. Khususnya ya kenapa saya terpanggil untuk menjadi pembicara ini? Saya itu sedih gitu. Kalau kita bertandang ke negara tetangga, ya, bertandang apalagi ke negara yang maju gitu. Umat kita di negeri ini betul-betul seperti orang tidak beragama gitu. Ya, bayangin kita semua melihat bagaimana masyarakat kita itu sekarang tidak bisa lagi diatur oleh rambu-rambu lalu lintas. Sudah diatur oleh tembok. Ya. Padahal harusnya kan seorang muslimin bukan begitu gitu. Ya, kita diwajibkan patuh sama rambu-rambu. Lalu makin banyak orang naik haji, makin banyak orang umroh, tapi korupsinya makin besar. Ya, sekarang korupsi itu dilegalkan gitu. Nah, ini siapa yang menjadi tanggung jawab untuk merubah bangsa ini? Kalau kita hanya mengandalkan polisi, jaksa dan KPK, saya pikir setiap hari selalu saja ada yang ditangkap gitu. Nah, ini menurut saya juga tanggung jawab kita semua ya sebagai umat muslim untuk meluruskan sesama muslim. Ya, jangan salah para jamaah sekalian untuk memberitahu saudara kita sesama muslim yang telah melakukan kesalahan untuk kembali ke jalan yang benar itu juga menjadi tanggung jawab. Ya, karena Rasulullah pernah dalam suatu riwayat menegur seseorang yang sholatnya buru-buru. Lalu Rasulullah mengatakan, Anda belum sholat, ulangi sholatnya. Jadi tidak dilarang suatu kebaikan buat kita semua untuk mengajak sanak saudara kita, tetangga kita
untuk menjalankan ibadah, menjalankan semua syariat agama, menjadi muslimin yang benar, ya, itu mendapat pahala gitu. Tidak asal mungkin caranya kita lihat. Kalau tetangganya senang guyon, mungkin juga bisa sambil guyon kita kasih tahu, ya, bahwa kalau kita ke jalan tidak pakai helm itu kita sudah melanggar aturan pemerintah dan itu dilarang oleh agama. Jadi walaupun kita pakai sorban, pakai topi haji, ya, semua aturan pemerintah wajib juga kita jalani. Karena apalagi yang bagi penceramah, ya, ulama itu, beliau-beliau ini kan teladan gitu, ya. Nah, saya di mana-mana ceramah memberitahu kepada jamaah saya, siapapun yang pernah melihat saya menerobos lampu merah, catat plat mobil saya, saya bilangin 1758 TJC. Kalau dilihat menerobos lampu merah atau melalui jalur busway, silakan saya di SMS, nanti saya bayar 500.000. Karena saya bicara seperti ini, saya dului dengan berbuat. Saya ingin semua ulama itu menjadi teladan, bukan hanya bisa mengucapkan, bisa memberikan pengarahan, tapi tidak bisa menjalankan. Itu yang dulu sering dikhawatirkan oleh para tokoh agama kita ini, bahwa banyak pemimpin negeri ini yang tidak sesuai antara perbuatan dengan perkataan. Jadi mudah-mudahan dengan saya belajar menjadi ceramah dari masjid ini, dari masjid ke masjid, sudah berapa masjid? Kemarin ada masjid di Cibubur juga mengundang saya, tapi saya bilangin, saya jangan dibilangin ustadz, saya belum ustadz. Tapi kalau memberikan kajian sesuai dengan yang saya baca juga dalam Al-Quran, saya bisa sampaikan dengan bahasa yang umum gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.